Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Mari ibadah Minggu pagi ini kita mulai. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri dan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 15 ayat 1. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadapku, dan pujilah Dia pemurah. Berakhirlah segala bergumul, diganti kedamaian yang bersih. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam saat teduh, mari kita awali ibadah ini. Dan biarlah setiap kita boleh mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kiranya menyertai dan melingkupi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Juga Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 246. Ya Allah yang Maha Tinggi, dan biarlah kita boleh mengakui bahwa apapun yang terjadi hanya Tuhan Allah sajalah yang harus kita tinggikan, yang harus kita muliakan dalam hidup. Kidung Jemaat 246 bait 1 dan 2. Ya Allah yang Maha Tinggi. Kita nyanyikan bersama. Ya Allah yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar di Kau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami sebab Engkaulah jalan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama berdoa. Tuhan yang baik, hanya Tuhan Allah yang kami tinggikan, yang kami muliakan di dalam hidup. Sebab jika sampai detik ini kami dapat bersama-sama membangun ibadah, walaupun kami harus terpisah jarak, terpisah ruang,
Namun kami percaya kehidupan kami dimungkinkan oleh kasih setia Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur. Dan di tengah rasa ungkapan syukur kami atas kasih, atas kebesaran Tuhan, kami juga ingin mengakui dosa dan kesalahan kami. Sebab kami sadar bahwa ada banyak hal buruk yang sudah kami lakukan. Maka sungguh Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni ketidaklayaan kami. Ampuni pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakui dosa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 35 bait 1 dan 3. Tercurah darah Tuhanku, dan biarlah kita boleh semakin menghayati pengakuan dosa kita. Kidung Jemaat 35 bait 1 dan 3. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Kini Bapak Ibu Saudara saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama bangkit. Bagi setiap kita yang mau mengakui dosa dan kesalahan, berita anugerah itu dinyatakan kepada setiap kita. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 mengungkapkan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Syukur kepada Allah, dan jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan yang akan didahului dengan doa dan pembacaan Alkitab yang akan dipimpin oleh salah seorang anggota majelis. Bacaan kita yang akan mendasari renungan pada minggu pagi ini diambil dari Lukas, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Sebelum kita membaca, mari kita bersama-sama menghadap ke Tuhan untuk berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang baik, terima kasih Tuhan, di tengah keprihatinan kami menghadapi masalah pandemi corona ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami cahaya terang melalui firman-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus membuka hati kami, agar kami dapat menerima firman-Mu ini dengan penuh sukacita dan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi masalah pandemi corona ini Tuhan. Dan anak-Mu yang akan membacakan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berikan berkat dan apa yang disampaikan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus,
yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka suram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Maka berbahagialah setiap kita yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang datang dan kemudian berkata kepada saya, "Pak, saya mau pindah gereja." Loh, lapo? Mengapa pindah gereja? Kemudian dia berkata, "Saya di sini tidak menemukan kedamaian, Pak. Saya bergereja di sini malah diajak bertengkar sama sesama anggota persekutuan. Jadi harapan saya, keinginan saya itu nggak terwujud. Jadi ngapain saya ada di gereja ini? Saya mau
pindah gereja, saya mau cari penghiburan di tempat yang lain. Itu kisah tentang seorang pemuda. Ada juga kisah tentang seorang ibu yang kemudian protes lalu bertanya, "Pak, Tuhan itu gimana toh?" Lah gimana toh Bu? Saya itu sudah setiap berdoa, dungo terus Pak, supaya harapan saya terwujud. Tapi kok tidak terkabul, tidak terwujud. Saya capek berdoa dan saya memutuskan untuk pindah iman. Kecewa, lalu pindah, pergi. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah menemukan peristiwa semacam itu? Atau mungkin malah pernah mengalami peristiwa semacam itu? Jadi harapan itu tidak terwujud lalu pergi. Memilih untuk lari. Panjenengan pernah mengetahui peristiwa semacam itu atau bahkan mungkin malah mengalami sendiri? Kisah yang semacam itu Bapak Ibu Saudara sama dengan kisah dua murid Gusti Yesus yang diceritakan pergi dari Yerusalem. Mereka pergi dari Yerusalem ke Emmaus yang jaraknya diceritakan 7 mil. Itu jaraknya 30 stadia kalau dalam bahasa aslinya, sekitar 5 kilometer. Dari Yerusalem ke Emmaus. Emmaus itu sekarang dikenal dengan nama Kolonia dekat Motsa. Jadi kalau Yerusalem ke Emmaus itu 5 kilo, maka kalau pulang pergi jaraknya 10 kilo, 60 stadia. Pertanyaannya adalah, mengapa dua murid itu pergi dari Yerusalem? Dan dari bacaan kita bisa memahami bahwa mereka pergi karena kehilangan harapan. Mimpinya pupus. Harapannya hilang. Mesias yang diidam-idamkan, yang dimimpikan dapat memimpin, dapat membebaskan Israel menuju sebuah kegemilangan, menuju sebuah kemuliaan, itu malah mati tersalib gitu kan. Ayat 20, ayat 21. Sehingga mereka menjadi kecewa, menjadi frustasi, menjadi sedih, menjadi khawatir, menjadi takut, ayat 22. Lalu mereka pergi dari Yerusalem ke Emmaus. Pertanyaannya, mengapa memilih ke Emmaus? Kan Yerusalem ada di sini, selain itu ada kampung-kampung, kota-kota yang lain. Mengapa mereka memilih ke Emmaus? Nah Bapak Ibu Saudara, Ron Heiser itu pernah mengungkapkan fakta yang menarik tentang pilihan mengapa perginya ke Emmaus. Dia berkata begini, Emmaus itu tempat yang menyediakan penghiburan. Jadi Emmaus itu memang betul kampung, tapi menjadi Roman spa. Jadi tempat peristirahatannya kaum tentara Romawi, tempat relaksasinya tentara Romawi, tempat yang menyediakan hiburan. Artinya polanya panjenengan bisa melihat. Di Yerusalem mimpinya membumbung tinggi, harapannya luar biasa, dan kemudian tempat yang menjadi persemaian mimpi dan harapan itu pupus, hancur. Keinginan tidak terwujud, harapan tidak terwujud, lalu mereka kecewa, pergi ke Emmaus. Mencari penghiburan, mencari kesenangan. Itu tempat yang diharapkan dapat melipur lara mereka. Dan menariknya di dalam perjalanan, di tengah perjalanan Bapak Ibu Saudara, Gusti Yesus itu menyertai dua murid sebagai orang asing. Karena dikisahkan mereka tidak mengetahui siapa itu. Dan kemudian orang asing ini menjelaskan tentang kebenaran Mesias yang harus menderita dan kemudian masuk dalam kemuliaan, dan diceritakan semuanya mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi. Dan yang menarik, Gusti Yesus yang adalah orang asing, stranger ini, kemudian berubah menjadi host, menjadi tuan rumah yang ramah, yang menampilkan keramah tamahan ketika memecahkan roti, lalu mengucap berkat dan berbagi. Dan saat itu mata mereka terbuka, kesadarannya terbit, dan mereka tahu bahwa loh, ikulah Gusti Yesus. Dan Gusti Yesus pun hilang. Lalu Bapak Ibu Saudara, mereka dikisahkan kembali ke Yerusalem. Yang semula mau ke Emmaus gak jadi, batal, kembali ke Yerusalem.
dalam rangka memberitakan kebangkitan Tuhan. Jadi mereka batal mencari penghiburan di Emmaus, mereka batal mencari kesenangan di Emmaus, dan kemudian mereka batal lari dari masalah, mereka batal pergi dari realitas yang tidak menyenangkan, tetapi kemudian kembali menghadapi realitas dengan semangat baru, dengan kesadaran baru, dengan perspektif yang baru, dan itu adalah semangat, perspektif, kesadaran tentang kebangkitan Sang Kristus Yesus. Maka bagaimana dengan saya dan panjenengan? Bagaimana dengan kita? Kalau cerita ini, cerita Gusti Yesus yang menampakkan diri di jalan ke Emmaus ini kita bawa ke dalam kisah kita, maka mari kita membayangkan saya dan panjenengan ini menjadi muridnya Gusti Yesus yang sedang berjalan begitu. Dan kemudian kita ngobrol dengan sedih. Lalu di tengah jalan ada orang asing yang tiba-tiba ikut nimbrung gitu. Lalu bertanya, "Lu mengapa kok wajahmu kelihatan sedih?" Dan saya dan panjenengan kemudian berkata, "Masa nggak ngerti? Dunia ini sedang dilingkupi oleh COVID-19. Kemudian saya berkata, "Masa nggak tahu kalau sekarang perekonomian itu menurun?" Kemarin itu surveinya Saiful Mujani 17 April mengungkapkan bahwa 77% rakyat Indonesia menyatakan bahwa COVID-19 ini mengancam pemasukan, penghasilan. Target nggak tercapai, penghasilan seret. Dan kemudian saya berkata, "Tuhan di mana?" Lalu panjenengan juga berkata, "Iya, Tuhan di mana?" Dan kemudian orang asing itu berkata, "Tuhan ikut menderita." Tuhan itu ikut menderita. Karena saking cintanya pada dunia, pada kita, Tuhan ikut menderita, ikut menangis, bahkan mati. Tapi tidak titik. Sebab Tuhan itu bangkit. Dan Tuhan memiliki kuasa. Dan kuasanya adalah kuasa kehidupan yang melampaui kematian. Yang kemudian mengundang kita semua untuk bersemangat hidup. Untuk bersemangat hidup. Kalau sudah begitu, lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah kemudian saya akan tetap mempertanyakan keadilan dan kebaikan Tuhan? Apakah kita akan tetap mengeluh, tetap meratap, tetap ngelokro begitu? Apakah kita akan tetap membanjiri diri kita dengan berita, dengan informasi yang negatif sehingga semakin hari, semakin lama, semakin khawatir, semakin takut? Atau semangat menghadapi realitas? Balik ke Yerusalem. Enggak cari penghiburan ke Emmaus, tapi kembali ke Yerusalem. Yerusalem yang tidak pasti, Yerusalem yang mengkhawatirkan itu kan gambaran dari tempat kita sekarang. Tempat hidup panjenengan, tempat hidup saya, yang mari dihadapi dengan semangat. Dan kemudian di tengah kondisi yang semacam itu mari bersaksi, mempersaksikan kebangkitan Sang Kristus Yesus dan membagikan kabar sukacita. Caranya bagaimana? Membagikan kabar sukacita caranya bagaimana? Jika murid-murid yang membagikan kabar kebangkitan Gusti itu semangat ngomong kepada temannya yang lain, Yesus Kristus sudah bangkit begitu, maka sebenarnya kita juga memiliki semangat yang sama harusnya untuk membagikan kabar sukacita itu dengan cara yang paling sederhana adalah stop sharing bad news. Berhentilah membagikan kabar buruk. Mari mengendarai teknologi informasi untuk membagikan kabar sukacita. Di luaran ini ada banyak sekali berita buruk Bapak Ibu Saudara. Dan marilah nggak usah nge-share itu di grup-grup WhatsApp, di grup-grup kelompok yang ada di gereja. Karena kalau panjenengan nge-share di grup kelompok, di grup komunitas gereja, maka apa bedanya dengan grup-grup yang lain yang ada di dunia? Padahal tadi semangatnya membagikan kabar sukacita. Jadi mari kita menggunakan WhatsApp group atau kelompok-kelompok yang kita biasa bergumul di situ untuk sharing sajalah, untuk mendiskusikan ayat Alkitab sajalah, untuk menguatkan satu sama lain sehingga kemudian kita boleh semakin berpengharapan begitu. Apalagi jika panjenengan merenungkan sebenarnya GKJW Sukolilo itu memiliki panduan jeda dan doa, berpengharapan di tengah badai. Setiap hari selalu ada 3 ayat yang bisa direnungkan pagi, siang, dan sore. Dan malam nanti setiap jam 9 kita bisa membacanya bersama-sama sambil berdoa bersama dengan seluruh warga. Itu kan wahana yang baik untuk berbagi kabar sukacita daripada membanjiri diri dengan informasi-informasi yang negatif. Bukan berarti kita tidak perlu membuat
diri kita melek dengan fakta, ya, tapi kemudian mari membatasi diri untuk tidak menyebarluaskan bad news. Mari menggunakan gadget, handphone, teknologi yang ada di tangan panjenengan untuk membagikan kabar sukacita. Supaya seperti diungkapkan dalam kitab suci, hatimu berkobar-kobar, hati sesamamu, kawanmu berkobar-kobar, bersukacita. Imunitas bisa naik, pengharapan semakin kokoh begitu. Selain itu juga tentu jangan lupa berbagi kasih. Mari memperhatikan keluarga. Mari membagikan kabar sukacita juga dengan keluarga. Lakukan hal yang menyenangkan dengan keluarga lah. Di tengah krisis ini jangan malah bertengkar dengan keluarga. Dan kalau bicara tentang aksi berbagi kasih, gereja kita tetap masih melakukan itu melalui PHBG, melalui Panitia Hari Besar Gerejawi. Jadi aksi kasih kita tetap berlanjut. Kita kemarin sudah mendonasikan ke Rumah Sakit GKJW, kita juga sudah mendonasikan ke Pondok Pesantren Darul Saadah, dan juga ada kebutuhan internal warga jemaat yang terdampak yang kita sudah dukung. Jadi mari berbagi kabar sukacita dengan cara yang real, dengan cara yang nyata. Dan pada akhirnya, biarlah entah kita hidup atau mati, kita boleh percaya bahwa sebenarnya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Sang Kristus Yesus. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Sang Kristus Yesus. Percayalah dan berpengharapanlah. Tuhan menyertai. Amin. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri, kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kini Bapak Ibu Saudara, sebagai ungkapan syukur, mari kita mengumpulkan persembahan minggu. Kita nyanyikan PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. PKJ 216 kita nyanyikan bersama. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini mari kita masuk ke dalam doa syafaat, kita bersama berdoa, kita doakan persembahan yang sudah kita kumpulkan, kita memohonkan kekuatan Tuhan untuk menjalani semua pergumulan. Kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh menguatkan kami untuk menyadari bahwa sebenarnya Tuhan selalu hadir dalam lintasan perjalanan kami. Tuhan selalu ada. Persoalannya adalah kami yang terkadang tidak menyadari kehadiran Tuhan. Maka mampukanlah kami Tuhan untuk bersama-sama membangun kepekaan, kesadaran akan kehadiran Tuhan. Supaya melaluinya batin kami boleh diliputi oleh sukacita, rasa syukur, dan kami semakin dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu,
bersama dengan Sang Kristus Yesus yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Saat ini kami rindu berdoa bagi keberadaan kami, warga jemaat GKJW Sukolilo, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan melingkupi kami dengan kasih, dengan kebaikan. Kami ingin hidup di dalam pengharapan. Walaupun terkadang kami merasa sedih, kecewa, frustasi, namun kami meyakini bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu bersama dengan kami. Maka biarlah kisah dua murid Gusti Yesus yang berjalan menuju Emmaus dan kemudian berjumpa dengan Gusti Yesus boleh menguatkan kami untuk kembali berani menghadapi realitas hidup. Sekalipun kami saat ini tengah berada di tengah badai yang memporak-porandakan kehidupan. Kami ingin menyerahkan Tuhan keberadaan saudara-saudari kami, para medis, perawat, dokter. Kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, daya juang, semangat. Kami juga ingin menyerahkan Bapak Ibu kami, kaum adiwiswa yang sudah lanjut usia. Kami memohonkan rahmat Tuhan, kami memohonkan ketentraman yang bersumber dari Tuhan. Kami memohonkan juga kekuatan bagi anak-anak kami yang harus menjalani proses studi di rumah. Mereka harus belajar di rumah. Mampukanlah mereka untuk tetap menjadi pribadi yang kreatif, yang bisa melihat bahwa di tengah keterbatasan sekalipun sebenarnya selalu tersedia peluang yang luar biasa. Serta mampukanlah kami Tuhan di tengah masa yang tidak mudah ini untuk tetap berjuang bersama dengan Sang Kristus Yesus yang kuasa kebangkitannya nyata. Dan biarlah kami boleh semakin merenungkan makna dari persekutuan, makna dari gereja, menjadi gereja yang ngetut wingking Sang Kristus Yesus, yang mengikut Tuhan di tengah masa krisis. Kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami, memberkati kami, dan kiranya persembahan sebagai wujud sembah kami kepada Tuhan boleh selalu mewujud dalam keseharian. Dan jika persembahan dalam bentuk uang ini telah terkumpul, maka kiranya ini juga boleh mendukung program pelayanan operasional gereja, khususnya GKJW Sukolilo. Terima kasih Tuhan atas banyak hal yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya sehat, sakit, hidup ataupun mati, kami tidak pernah terpisah sedikit pun dari kasih Allah Bapa di dalam Sang Kristus Yesus yang kuasa kebangkitan dan kuasa kehidupannya nyata. Maka kini kami akan mengakhiri bersama doa ini dengan mengucapkan doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Mari kita akhiri ibadah ini. Mari bersemangat menghadapi realitas kehidupan kita, Yerusalem kita, di tempat dimanapun panjenengan berada. Dan yakinlah bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus Sang Sahabat kita senantiasa setia berjalan bersama, menguatkan kita. Kita nyanyikan NKB 167 bait 1 dan 3. Tuhan Yesus sahabatku, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah,
mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaan ku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Kini mari kita menerima berkat yang bersumber dari Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Sang Roh Kudus senantiasa melingkupi Bapak Ibu Saudara, menaungi, menguatkan dari hari ini hingga kekal selamanya. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Gembalaku yang baik, bersulingan merdu, membuat hatiku tentram hening.
gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah beri. Di jalan maut dalam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi diriku. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah beri. Oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tetap berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah beri. Kuasa damai telah beri.